Impact Kids. Halo Impact Kids, ketemu lagi dengan Ibu Lani. Hari ini di tengah-tengah liburan yang luar biasa ini, kita akan mendengarkan satu buah cerita. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tolong kami saat kami mendengarkan cerita, biarlah sungguh Tuhan, Kau yang terus pimpin dan sertai kami. Dan tolong kami untuk dapat melakukan semua cerita firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang pernah dengar kata-kata ini? Awas! Atau hati-hati. Nah, kata-kata itu sering kita dengar ketika orang memperingatkan kita karena ada bahaya. Nah, hari ini ceritanya adalah tentang awas, ada kaca. Apa yang terjadi? Ayo kita sama-sama dengarkan ceritanya ya. Cerita ini dimulai dari seorang anak bernama Toran dan ayahnya yang sedang duduk di ruang tamu. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba saja terdengar bunyi. Ah, bunyi apa itu? Ternyata itu adalah bunyi dari seekor burung yang menabrak kaca rumah mereka. Kaca terlalu bening buat burung, jadi burung tidak tahu kalau ternyata di situ ada kaca dan akhirnya dia menabrak kaca itu. Lalu Toran mengusulkan kepada ayahnya, "Papa, kasihan banget tuh burung nabrak-nabrak kaca. Udah, kita kasih tanda aja di sini atau kasih tulisan yang besar. Awas, ada kaca, supaya burung-burung yang lain gak nabrak lagi, Pak." Papahnya hanya tersenyum. Lalu Papa mulai bercerita kepada Toran. Toran, manusia juga sama kayak burung itu. Kalau burung sudah jelas gak bisa melihat tulisan atau tidak bisa membaca tulisan. Tapi kalau manusia, kita juga sama seperti burung ini. Seringkali kita tidak melihat ada bahaya di depan kita. Burung sih jelas gak bisa baca tulisan. Tapi kalau manusia, Tuhan sayang sama kita. Tuhan kasih peringatan kepada kita sangat-sangat jelas. Tuhan bisa memperingatkan kita melalui orang tua, melalui guru di sekolah minggu, atau bahkan pendeta di gereja. Untuk mengajarkan kita apa sih yang boleh, apa yang tidak boleh, untuk mengajarkan kepada kita apa yang benar dan tidak benar. Dan yang paling utama adalah Alkitab. Iya, Alkitab menjadi sumber utama hukum dan peringatan Tuhan. Toran, Tuhan memberikan peringatan bukan untuk mengekang kita, tetapi karena Dia sayang sama kita. Dia tidak ingin melihat kita terluka. Waktu kita melakukan dosa, tentu saja ada konsekuensi yang harus kita bayar akibat dari dosa itu. Nah, peringatan yang terpenting adalah supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Lalu papahnya mulai berkata, "Ingat Toran, dalam Mazmur 19 ayat 11 dikatakan, peringatan-peringatan Tuhan memperingatkan hamba-hambanya, dan upah yang besar tersedia bagi orang yang berpegang padanya." Tuhan memberikan peringatan bukan untuk mengekang, tetapi karena Dia sayang kepada kita. Ingat ya, Tuhan memberikan peringatan itu supaya kita tidak terluka sebagai konsekuensi dari dosa kita. Itu sebabnya kita harus berpegang pada semua peringatan-peringatan Tuhan yang diberikan lewat orang tua, guru, pendeta, atau bahkan lewat Alkitab yang kita punya. Ayo, kamu suka baca Alkitab nggak, Toran? Iya sih Papa, aku kadang-kadang suka baca, kadang enggak. Tapi makasih ya Pak, sudah ngingetin aku.
Wah, Toran hebat ya. Waktu diingatkan oleh papahnya untuk baca Alkitab, dia langsung mengucapkan terima kasih. Ayo, siapa anak-anak di sini yang suka rajin baca Alkitabnya? Good. Kalau sudah rajin baca Alkitabnya bagus. Tapi kalau belum, ayo kita belajar sama-sama untuk baca Alkitab. Anak-anak, jangan lupa Tuhan memberikan kita peringatan, nasihat lewat Alkitab, lewat orang tua, lewat guru, lewat khotbah yang kita dengar dari Bapak Pendeta hari Minggu. Itu membuat kita mengerti bahwa Tuhan sayang sama kita. Tuhan memperingatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena konsekuensi dari dosa itu sangat-sangat tidak enak. Dan ingat juga bahwa di Alkitab sudah dibilang satu-satunya jalan keselamatan itu hanya lewat Tuhan Yesus. Peringatan itu sudah diberikan kepada kita. Bagian kita adalah merenungkannya, mengingatnya, dan membuat kita selalu berpegang pada peringatan itu. Supaya hidup kita semakin indah di dalam Tuhan, dijagai sama Tuhan. Yuk anak-anak, kita berdoa ya. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan terus mengingatkan kita, memperingatkan kita, juga menolong kita supaya dengar-dengaran, supaya bisa taat sama apa yang dikatakan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh Bapak Pendeta lewat khotbah yang mereka sampaikan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa peringatan yang Tuhan berikan itu lewat berbagai hal. Bisa lewat guru-guru, bisa lewat Bapak Pendeta, bisa lewat orang tua kami, bahkan lewat Alkitab yang kami baca sehari-hari. Tuhan tolong kami, supaya kami bukan hanya mendengar saja, tapi juga menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar mendengar nasihat orang tua, tapi kami mau taat juga melakukannya. Terima kasih Bapa, pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ingat ya, peringatan yang Tuhan berikan itu untuk menjaga kita, bukan untuk mengekang kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Impact Kids.